siang Pak. Ya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Dr. Rehan, saya dokter menjaga pada siang hari ini. Baik, saya konfirmasi identitas pasiennya dulu ya Pak. Dari Bapak dulu deh, Pak. Dari nama Bapaknya siapa? Saya Devri. Oh, Devi. Bapak Devi ini umurnya berapa ya Pak? Saya 28. 28 tahun, oke. Tinggalnya di mana Pak? Saya di Cisaeng. Oh, di Cisaeng, oke. Lalu saya identitas anaknya apa ya? Nama anaknya siapa Pak? Nama anaknya Kavi. Oh, Kavi, oke. Umurnya berapa ya Pak? Dia 12 tahun. 12 tahun? Oh, oke. Masih Pak Pak? Iya. Oh, Dia manja. Alamatnya di mana Pak? Sama Cisaeng. Oh, Cisaeng juga ya. Oke. Baik Pak, sebelum dilanjutkan, saya akan mengajukan beberapa pernyataan nanti untuk kedepannya. Apakah Bapak bersedia Pak? Ya, bersedia. Oke, baik Pak. Ada keluhan apa Pak kesini Pak? Tadi dia ngeluh batuk. Batuk ya. Kalau boleh tahu dari bisa diceritain nggak gimana bisa batuk? Dia pagi-pagi tiba-tiba batuk gitu, batuk-batuk terus lemas. Dari kapan ya Pak? Dari 2 hari yang lalu. Oh, dari 2 hari yang lalu. Oke. Batuknya ini kalau boleh tahu batuknya itu kering atau berdah gitu, Pak? Batuknya itu kalau yang saya lihat sih dia kayak ngeluarin cairan berdah kali ya teh. Oh, berdahak ya. Oke. Sering apa jarang gitu? Apa dari 2 hari yang lalu itu? Kayak hilang timbul gitu dok. Hilang Kayak timbul. misalnya pagi batuk, terus siang batuk gitu-gitu. Oke. Sebelumnya pernah kayak gini juga nggak batuk juga nggak? Sebelumnya dulu sih dok, udah lama. Oke. Kalau boleh tahu, ada nggak gimana kondisi di mana batuk anaknya bapak ini bisa enakan gitu? Kerasa enakan kalau kata dia gimana? Kalau kerasa enakan itu kalau lagi apa ya, minum air hangat. Oh, dikasih air hangat aja. Gitu. Oke. Kalau misalkan ngerasa kalau misalkan bapak lihat tuh kayak anaknya rasanya punya sakit banget gitu, batuk terus gitu. Pernah nggak Pak ada kondisi kayak gitu? Oh, paling lagi lari-larian Pak. Biasa anak kecil suka main. Oh iya, larian ya. Oke. Sebelumnya udah pernah diobatin Pak batuk tuh? Udah. Obat apa ya Pak kalau boleh tahu? Obat warung dok. Obat warung. Oke. Tiap batuk selalu minum obat warung itu aja? Iya sih dok, obat itu doang yang saya tahu. Oke. Nama obatnya apa Pak kalau boleh tahu? Konimex. Konimex. Oke. Jadi tiap batuk dikasih itu aja tuh ya? Iya. Oke. Sebelumnya Pak ada gejala lain nggak Pak? Ada sih dok, kayak apa ya, demam gitu. Oh, demam. Oke. Tapi demamnya sih nggak yang terlalu parah. Nggak terlalu parah. Oke. Kalau boleh tahu apakah anaknya Bapak ada pilek juga nggak Pak? Pilek kayaknya sih ada sih dok. Ada ya. Oke. Yang urus emaknya soalnya. Oh, iya baik. Jadi demamnya ini tiap lagi kayak gini terus demam terus gitu. Apa hilang timbul? Kalau demamnya sih kayak setiap malam gitu dok. Setiap malam. Oke. Lalu juga udah diobatin demamnya Pak? Kalau demam tuh kayaknya hilang sendiri sih dok, saya nggak, paling kayak dikompres. Oh, dikompres aja ya. Iya, belum diobatin. Oke. Baik Pak, kalau untuk pileknya ini sama Pak? Apakah berbarengan juga dengan batuknya, demamnya sama? Gimana? Berbarengan gitu Pak? Oh iya, kadang kalau lagi demam dia suka batuk juga. Pilek juga ya? Oke. Pileknya juga pernah diobatin Pak? Pilek itu Konimex sudah sekalian Pak kayaknya. Oh iya. Saya langsung gitu. Oh, oke. Baik. Di keluarga ada yang kayak gini juga nggak Pak? Di keluarga ibunya dok. Ibunya kayak gini? Sama semuanya gejalanya sama? Sama dok. Oke. Ibunya juga diobatinnya sama kok dikasih Konimex juga apa gimana? Tapi yang buat dewasa. Buat Saya ini dewasa. yang khusus anak. Oke. Lalu apakah anaknya punya riwayat alergi? Alergi, aduh, yang ngurus ibunya saya kurang tahu, kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya alergi ya? Alergi obat juga ada nggak? Selama ini sih enggak sih. Nggak ada ya. Oke. Kalau boleh tahu Pak, di sekitar lingkungan ini apakah Bapak lihat anak itu bersih gitu Pak? Apakah cukup kotor? Gimana Pak? Untuk keseharian kayaknya bersih dong. Bersih ya. Apakah terpapar asap rokok gitu? Paling Mohon maaf Pak. tetangga-tetangga. Oh, tetangga di ngerokok ya. Oke. Sebelumnya Bapak juga ngerokok nggak Pak? Saya sih enggak dong. Enggak ya. Oke. Karena kan
sebelumnya Pak, ibunya juga kayak gini ya? Apakah anaknya dekat Pak sama ibunya Pak? Iya, ngurus ibunya. Oh iya, oke. Dekat ya? Jadi lumayan dekat ya? Iya. Oke, baik Pak. Sekarang saya mau tanya soal ini Pak, mungkin soal imunisasinya gitu Pak. Kira-kira imunisasinya gimana Pak? Riwayat imunisasinya? Yang saya udah temenin sih paling apa ya? Kayaknya sih udah sih. Saya ini ibunya soalnya. Oh, jadi Bapak kurang tahu? Iya, paling kalau misalnya lagi ada di RT yang ada imunisasi saya suruh. Oh, oke. Lalu Pak, bagaimana Pak kalau misalkan riwayat kehamilannya gitu Pak dari ibunya? Kehamilan lah itu normal. Normal ya, normal aja. Selama waktu kehamilan itu apakah ada ibunya terkena penyakit atau apa? Enggak sih. Enggak ya. Oke. Lalu juga bagaimana Pak untuk anak ini Pak nutrisinya? Nutrisi ya ini dia udah ngomongin susu sih. Maksudnya nutrisinya kalau sehari itu cukup gak Pak kira-kira? Saya nggak tahu sih cukupnya gimana, tapi kalau nasi ya 2 hari sekali. Oke, itu saya rangkum deh Pak ya. Ya. Jadi Bapak datang sini dengan anaknya Pak ya. Keluhannya dari anaknya itu batuk, lalu disertai juga dengan demam dan juga pilek. Lalu juga sejak dari 2 hari yang lalu juga untuk batuknya pernah diobat, batuk dan pileknya itu diobati dengan Konimex. Lalu juga untuk demamnya juga dikompres aja. Lalu juga untuk ibunya kayak pernah kayak gini. Lalu untuk riwayat imunisasinya Bapak kurang tahu. Lalu untuk faktor lingkungan bersih, nutrisinya baik. Lalu juga untuk riwayat kehamilannya juga normal ya Pak ya. Oke, baik Pak. Kalau begitu di sini sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Pertama-tama Pak saya ingin memberitahu kepada Bapak untuk diagnosis saya. Itu mungkin anak Bapak nih DKV ini terkena common cold ya Pak yang bahasa kita ya. Itu kayak semacam kumpulan gejala dari demam, meriang gitu Pak. Oh iya. Penyakit emang yang lagi sering Pak, emang sering gitu. Tapi untuk menunjang diagnosis saya menyarankan untuk melakukan pemeriksaan fisik Pak. Pemeriksaan fisik pada bagian dada tuh, sekitar rongga dada. Mungkin nanti saya akan lihat, saya akan raba, lalu mungkin saya akan mengetuk-ketuk sedikit rongga dadanya dan mendengarkan bunyi di sekitar dadanya dengan menggunakan stetoskop gitu Pak. Baik Pak, pada pemeriksaan ini mungkin anaknya nanti akan merasa kurang nyaman Pak, karena nanti mungkin akan diraba gitu Pak ya sekitar. Apakah Bapak bersedia Pak? Ya, bersedia. Bersedia. Oke, baik Pak, kalau begitu silakan anaknya dibawa ke bed ya Pak ya. Ya. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita harus menyiapkan alat terlebih dahulu. Di sini alatnya terdapat hand wrap, hand spoon, stetoskop, dan pen light. Lalu setelah itu kita mencuci tangan dengan menggunakan hand wrap. Baik, setelah menyeru pasien ke bed dan mempersiapkan alat dan mencuci tangan, kita akan melakukan pemeriksaan. Baik Dek, kalau bisa saya buka bajunya ya. Oke. Lalu baik, pertama-tama kita akan melakukan inspeksi dulu terlebih dahulu. Kita lihat pada bagian lehernya apakah terdapat massa atau tidak, apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Lalu juga lihat di trakeanya apakah ada di tengah atau tidak. Lalu setelah itu kita inspeksi pada matanya dengan menggunakan pen light. Kita lihat matanya, konjungtivanya baik, normal. Lalu setelah itu kita melihat daerah hidung ya, cuping hidungnya. Apakah ada tampak napas cuping hidungnya terlihat atau tidak. Lalu apa terlihat sekret, lalu apakah bekuan darah ada atau tidak. Lalu kita lihat juga apakah ada massa dan benjolan. Dan untuk melihatnya itu kita juga memerlukan pen light. Oke. Setelah inspeksi hidung, lalu menginspeksi pada bagian mulutnya. Kita inspeksi mulutnya, kita lihat apakah ada pembengkakan, apakah ada pembengkakan pada tonsil. Oke, dari jika dilihat dalam batas normal. Lalu setelah itu saya akan melakukan inspeksi bentuk dadanya. Kita lihat bentuk dadanya apakah simetris atau tidak, apakah ada kelainan atau tidak, apakah ada retraksi otot,
untuk membantu dalam pernafasan apakah terlihat atau tidak. Lalu apakah terlihat kelainan seperti pectus excavatum, pectus carinatum, lalu juga apakah terdapat barrel chest juga. Lalu setelah itu kita akan melakukan palpasi. Palpasi kita lihat dimulai daripada leher, kita palpasi lehernya apakah ada massa atau tidak, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu kita palpasi pada bagian trakea dan kelenjar getah beningnya, apakah terdapat pembesaran dan apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Ada nyeri nggak, Dek? Lalu setelah itu kita melakukan palpasi untuk kaku kuduk. Setelah itu melakukan palpasi kelenjar ludah, kita lihat apakah ada pembesaran dan apakah ada terdapat nyeri tekan. Dan untuk palpasi kelenjar ludah ini terdapat di bagian dalam mulut. Baik, setelah itu saya akan melakukan palpasi di sekitar dada adiknya ini. Kita palpasi, kita tentukan apakah ada terdapat pembesaran atau nyeri tekan. Kita lihat apakah ada retraksi ototnya juga. Dan pasien diminta untuk bernafas, sambil bernafas. Apakah ada nyeri tekan nggak? Nggak, oke. Lalu setelah itu kita meletakkan kedua telapak tangan pada bagian dinding anterior dan bagian dada. Kita suruh pasien juga untuk bernafas. Coba nafas dia. Oke, apakah ada nyeri? Dek? Enggak, oke. Lalu setelah itu kita akan melakukan fremitus taktil, pemeriksaan fremitus taktil. Coba deh yang ngomong 77. Oke, lagi deh 77 deh. Oke, sekali lagi ya. Oke. Setelah itu kita akan melakukan perkusi pada bagian sekitar rongga dada. Untuk pada anak kita pastikan harus lebih berhati-hati. Dan kurang lebih sama dengan orang dewasa. Oke. Baik, untuk perkusi hasilnya normal, tidak ada pembesaran paru antara kiri dan kanan, semuanya dalam batas normal. Lalu setelah itu saya akan melakukan auskultasi. Kita dengarkan suara parunya, apakah normal vesikuler, bronkofesikuler atau ada kelainan pada suara parunya. Sambil napas ya dia. Oke. Hasil auskultasinya normal, suara parunya vesikuler. Baik, pemeriksaan telah selesai ya dia. Boleh ditutup lagi nggak apa-apa. Baik, kalau begitu silakan ke meja pemeriksaan. Baik, setelah melakukan pemeriksaan fisik, kita akan membereskan alat dan cuci tangan terlebih dahulu sebelum memberikan kesimpulan kepada pasien. Pak, dari pemeriksaan fisik anak tadi, anak bapak ini, jadi hasilnya itu untuk sementara dalam batas normal ya Pak ya. Mungkin jadi tadi kan saya menduga itu common cold itu, mungkin nanti saya akan kasih obat aja untuk penghilang panasnya mungkin dan penghilang batuknya. Lalu juga untuk edukasinya mungkin nanti saya anjurkan untuk tetap beristirahat di rumah, jangan dipaksakan untuk beraktivitasnya juga, dan nutrisinya juga dipastikan cukup ya Pak ya. Baik Pak, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak Pak? Udah sih ya. Oke. Baik Pak, makasih ya Pak ya. Sama-sama.